Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman yang Tuhan Allah kasihi, bagian Alkitab yang pada sore ini akan kita baca dan kita renungkan didasarkan pada Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 16 dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian dikatakan firman Allah. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan terguncang dan jatuh. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Oke, Ibu Bapak, teman-teman yang Tuhan Allah kasih, saya mau mengawali renungan kita dengan sebuah survei kecil-kecilan. Ada 2 saja yang saya survei, nanti silahkan mengacungkan tangan, saya kasih instruksinya ya. Yang mau saya tanyakan, oh ini sorry, enggak nyampe. Ini ya. Hehehe. Seberapa lelahnya kamu menjadi WNI? 1 itu lelah banget. 10 itu asik Boleh ya, acungkan jarinya sesuai dengan angka yang kamu pilih. 1, 2, 3. Saya ngacung juga nih, saya kasih tahu angka saya. Seberapa lelahnya kamu jadi WNI? Boleh cung? Ada yang ngacungin 2 tangan gak ini ya? Saya 3. Oke, yang gak ngacung kenapa? Gak punya jawaban atau terlalu lelah sampai gak ada jari yang bisa diangkat? Gak tahu ya, oke. Ini 1, di sana ada 4, oke thank you, ada 4, ada 1, oke 4, 3, oke thank you. 1 pertanyaan lagi, masih sama. Seberapa lelahnya kamu menjadi, waduh sorry nih, boleh dibantu? Orang benar. 1, 2, 3.
Ini jawaban saya. Oh 7, boleh diangkat Pak. Angkanya saya 4, ayo. Seberapa lelahnya kamu jadi orang benar? Saya 4. Oh 7, 5, yang 2 tangan diangkat cuma 1. Oh ini 2, ada 8, oke. Selebihnya kebanyakan mayoritas cuma 1 tangan diangkat ya. Oke boleh turun, thank you jawabannya teman-teman. Saya punya alasan kenapa tadi bagian pertama saya bilang cuma 3 dan bagian kedua cuma 4. Sudah paham kan sejauh ini? Takut dinadimkan, takut diandrikan. Jadi orang benar di WNI lagi. Ini alasan saya nggak tahu alasan teman-teman serupa atau enggak. Ini alasan saya. Saya belum full nonton Pesta Babi. Ada yang sudah nonton? Belum dapat filmnya? Tapi ada banyak hal yang mungkin membuat perasaan kita mirip-mirip. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita juga merasa, wah abis nih. Ada banyak hal yang terlepas dari beberapa hal yang juga tentu keliru, terlepas dari beberapa hal yang juga mungkin secara gaya tak terlalu pas. Tapi ada situasi-situasi yang mungkin membuat kita merasa capek banget jadi WNI ya. Capek banget jadi orang benar ya. Dan ini yang juga dialami oleh para murid, teman-teman dan juga ibu bapak yang Tuhan Allah kasihi. Dan Yesus sudah kasih tahu dari awal secara terang benderang dengan sangat lugas, gamblang apa adanya. Tuhan tahu betapa berat yang dialami oleh para muridnya dan Tuhan juga dengan bilang belak-belakan bilang, dunia akan sangat keras kepadamu. Lingkunganmu, situasimu, perpolitikan di sekitarmu pada saat itu bukan hanya kekaisaran Roma yang sudah terkenal cukup wah, tetapi juga oleh pemimpin bangsanya sendiri, para murid juga akan berhadapan dengan masalah. Maka Yesus sudah mewanti-wanti sejak awal. Ini enggak cuma bahasa kiasan, ini blak-blakan apa adanya. Yesus mengatakan dalam ayat 2, kamu akan dikucilkan. Ternyata cancel culture-nya udah dari zaman dulu sudah ada. Para murid Yesus siap-siap ngalamin cancel culture. Kamu dikucilkan. Walaupun kamu bloodnya adalah orang Yahudi, walaupun kamu keluarganya juga adalah orang-orang Yahudi, walaupun kamu di lingkungan komunitas masyarakat Yahudi, belum tentu orang-orang Yahudi akan menerimamu. Walaupun kamu secara suku adalah suku yang baik-baik aja, walaupun kamu secara pekerjaan juga adalah pekerjaan yang normatif, tapi ketika kamu adalah muridku, kamu akan berhadapan dengan dunia yang bisa saja membuatmu merasa cancel culture itu terjadi. Ditolak, dibatalkan, kamu gak lagi diajak, kamu gak lagi dilibatkan, kamu di-exclude dari komunitasmu, kamu dibuang. Tiap kamu datang mungkin kamu akan bubar yuk, bubar. Dah bubar. Si Petrus datang, bubar. Bubar. Yakobus nongol, bubar. Kamu akan dikucilkan. Belak-belakan, gak ditutup-tutupin sama Yesus. Bahkan ini gak cuma tentang cancel culture yang bisa dialami oleh para murid. Yesus sudah dengan belak-belakan bilang, akan ada saatnya orang membunuh kamu dan mereka pikir mereka melakukan sesuatu yang tepat. Bahkan ini bicara tentang spiritual juga. Mereka bisa jadi membunuhmu karena mereka pikir itu adalah cara mereka memuliakan Allah. Cara mereka berbuat bakti kepada Allah. Wow. Mungkin lebih ringan dinadimkan daripada dipetruskan nanti ya. Para murid menghadapi situasi semengerikan itu. Dan itu bukan cuma sekadar nubuatan jangka panjang. Itu bisa dilihat di depan mata para murid. Karena memang situasinya juga gak sepenuhnya baik-baik aja. Saya udah berkali-kali sampaikan ini dalam khotbah, konteks-konteksnya orang-orang Yahudi di zaman Yesus bersama para murid.
udah kere, dipajakinnya banyak, salah sedikit pretorian dari Romawi bisa datang gerbek kamu. Situasinya nggak mudah, buat makan aja berjuang dari hari ke hari, tepat yang dibilang Yesus. Kesusahan sehari cukup buat sehari, besok kumaha engke, belum tentu kamu masih hidup. Itu bener. Sekarang ditambah Kristen pula, habis sudah. Habis nih. Situasinya berat, Kristen lagi. Pengikut Kristus lagi. Dan Yesus dari awal sudah bilang, ini pasti gak gampang buat dihadapi, kamu bisa berpotensi ngalamin mental drop. Yesus bilang di ayat 1, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan terguncang dan jatuh. Wah. Berarti Tuhan tahu betul bahwa yang akan dialami oleh para murid akan sangat berpotensi membuat para murid drop mentalnya. Mental health-nya pasti udah langsung sinyal merah terus nih. Drop, abis. Ayat 4 bilang lagi, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Sudah dikasih warningnya, sudah diwanti-wanti jangan sampai nanti kamu jatuh dan terguncang. Sudah diwanti-wanti kalau itu masanya tiba, jangan pikir aku gak pernah bilang sebelumnya, aku udah ngomong. Persoalannya adalah udah tahu akan ada masalah besar yang dihadapi oleh para murid, sudah tahu ada situasi krisis yang tidak baik-baik saja yang dialami oleh para murid. Kok boleh bantu next? Kenapa Yesus pergi? Kenapa Yesus malah pergi? Boleh dong bertanya begini para murid ya. Loh, kalau Tuhan udah tahu kami akan menghadapi situasi yang berat banget, kenapa Tuhan pergi? Oh, bahasanya bagus. Ayat 7, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya coba membayangkan, jika saya jadi salah satu murid Yesus pada saat itu, saya akan nego sama Tuhan Yesus. Udahlah, saya gak butuh penolong yang kau utus. Saya butuh yang pasti-pasti aja deh. Saya belum kenal siapa penolongnya. Saya belum tahu kayak apa penolongnya. Saya gak ngerti bagaimana cara dia nolongnya. Kenapa gak yang pasti-pasti aja? Yesus ada, Yesus hebat, Yesus powerful. Kenapa gak kamu aja Tuhan yang jangan pergi? Aneh dong. Tuhan udah tahu bahwa akan ada masalah besar di depan mata. Tapi kenapa Tuhan dengan belak-belakan bilang lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi? Udah Tuhan, saya mah udah, kalau boleh nego Tuhan, gak usah pergi deh. Nih saya ngalamin karena jadi pendeta GKP, ada masa periodisasi nih ya, bentar lagi. Bisa nego boleh perpanjang periodisasinya gitu ya. Boleh nggak? Nggak usah Roh Kudus lah, nggak usah penolong itu dikasih. Tuhan aja diperpanjang di sini masanya. Boleh dong. Kita butuh yang pasti-pasti aja. Yesus sudah pasti. Kita udah tahu bagaimana rekam jejaknya. Kita udah tahu bagaimana kiprahnya. Kita udah tahu bagaimana powerfulnya engkau. Orang-orang Farisi datang mau menjebak. Kami udah lihat kau hebat. Ada orang-orang kesusahan. Oh, kami udah lihat bagaimana engkau bertindak. Yang pasti-pasti deh. Boleh dong. Boleh. Minta begitu aja. Jangan diganti. Mungkin ada di antara teman-teman juga yang begitu. Udahlah ketua pengurus pemudanya gak usah ganti, kamu udah bagus. Kalau ganti kita gak tahu nanti yang berikutnya gimana. Atau penatuannya udah deh ini aja gak usah ganti-ganti. Bapak udah bagus, kalau bapak diganti nanti aduh udah ini bapak aja. Pembinanya kami bapak aja. Daripada yang ganti belum tentu pasti. Boleh dong nego begitu. Oke, kita akan temukan jawabannya setelah slide berikutnya. Karena sekarang kita belajar dulu siapa penolong yang dijanjikan oleh Yesus. Yang besok minggu depan akan kita rayakan
kedatangannya, tercurahnya Sang Penolong ini kepada kita. Sang Penolong ini yang jadi debatable buat Kristen dan non-Kristen yang mencoba mendebat tentang kata yang keluar, parakletos. Ketika Alkitab bilang, tapi nanti penolong itu datang kepadamu, kata penolong itu adalah kata parakletos. Teman-teman mungkin udah pernah dengar. Dia bukan hanya sekadar roh penolong, dia bukan hanya sekadar kata-kata helper, dia lebih dari helper, dia seperti lawyer. Dia seperti pembela kita di pengadilan, dia seperti advokat buat kita. Dia adalah orang yang akan berdiri di sebelah kita, bersama-sama dengan kita membela perkara kita, bahkan ketika kita nggak bisa berkata-kata. Persislah kayak pengacara. Dan inilah yang dijanjikan oleh Yesus. Nanti Parakletos akan kuutus untuk bersamamu. Dan apa yang akan dilakukan oleh si Parakletos ini? Apa yang akan dilakukan oleh roh penolong ini? Yang pertama tadi dikatakan, nanti dia akan menginsafkan dunia. Menginsafkan itu kayak orang tuh kalau diaudit, dibuka, blak, semua. Babak perkaranya dari mulai awal sampai akhir, semua fakta-fakta, data-data dibongkar. Yang benar dibilang benar. Ketika ada kekeliruan prosedural dibilang, ketika ada pelanggaran terbuka, temuan-temuan blak-blakan dibuka. Dia akan menginsafkan, dia akan membeberkan, dia akan membuka semuanya, terbuka sejelas-jelasnya. Penolong yang dijanjikan oleh Yesus, Roh Kudus adalah roh yang akan membeberkan semuanya. Sehingga Tuhan Yesus mau bilang, oke, kalau kamu merasa hidupmu seperti, wah cilaka jadi orang benar di WN ini sendirian loh. Belum tentu ada yang temenin saya, belum tentu ada yang mau belain saya. Belum tentu nanti ada akan ikut bersama-sama dengan saya dalam satu kubu yang sama. Tapi Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus itulah yang akan membeberkan semuanya. Ketika engkau benar gak usah takut, karena yang benar juga akan dibeberkan. Gimana caranya? Teman gak ada, teman saya juga pada ngilang. Gimana caranya? Saya juga gak punya komplotan, saya juga gak punya geng, saya juga gak punya kubu bareng saya. Sendirian jadi orang benar, abis saya. Roh Kudus gak hanya terbatas menemani kita lewat kehadiran seseorang kan. Cara Allah membeberkan semua kebenaran tidak harus melalui seseorang kan. Allah bisa membeberkan kebenaran dengan cara yang tidak pernah kita duga. Bukankah lewat bencana kebenaran bisa dinyatakan? Bukankah lewat banjir yang berkali-kali dialami di Bogor kebenaran bisa dinyatakan? Bukankah lewat setiap peristiwa alam yang gak pernah bisa kita kontrol, alam juga memperlihatkan cara Allah menyingkapkan, membuka segala sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi kan? Gak ada yang pernah tahu. Semua bisa terjadi. Cara Roh Kudus bekerja tidak harus melalui seseorang. Roh Kudus bisa bekerja bahkan melalui alam ciptaan yang gak pernah bisa kita kontrol. Dan tak ada yang tersembunyi buat Allah. Ini termasuk juga mengingatkan kepada kita, jangan kita pikir kita bisa curang karena gak ada orang yang tahu bahwa kita curang. Kecurangan kita akan tetap terbuka, Roh Kudus gak bisa dibohongin. Dia akan beberkan semuanya, dia akan bongkar semuanya, dia perlihatkan semuanya. Yang benar akan benar, yang salah akan salah. Ditutupi sebaik apapun, tak ada yang bisa mencegah Roh Kudus membeberkan semuanya. Maka ini punya dua sisi yang sama. Menguatkan teman-teman yang hari ini tetap hidup benar. Walaupun capek. Saya juga tadi bilang 4. Capek jadi orang benar. Tapi bukan berarti sia-sia. Capek jadi orang benar. Tapi bukan berarti gak ada artinya. Karena mungkin terasa sia-sia sekarang. Tapi Roh Kudus punya caranya sendiri membeberkan semuanya. Dibuka. Dan kita gak pernah tahu kapan waktunya. Yang Tuhan minta cuma percaya dan setia aja. Roh Kudus bekerja. Yang kedua,
Ketika Roh Kudus bukan hanya menginsafkan dunia akan dosa, tentang kebenaran dan penghakiman, Roh Kudus juga dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kata memimpin itu, Alkitab bilang dalam bahasa aslinya kurang lebih seperti seorang yang membantu menuntun orang buta. A blind leader. Jadi ada orang buta dibantu dipimpin, ayo jalan, ya pelan. Atau kadang-kadang orang butanya tidak dipegangin kan. Saya baru belajar ternyata orang yang punya gangguan penglihatan, mereka yang akan pegang sendiri pundak kita dan kita tinggal berjalan aja ke yang benarnya. Dia akan memimpin kita, mandu kita. Selama kita tetap mau pegang si pemimpin kita dalam segala kebutaan kita, dalam segala kebingungan kita, selama kita mau pegang dia, percaya pada dia, kita nyampe. Dia memimpin kita kepada kebenaran. Kadang-kadang kita blank, ini yang benar yang mana? Saya harus pilih yang mana? Saya kadang-kadang gak ngerti Tuhan, ini semuanya terasa benar. Dunia postmodern sekarang semua terasa benar. Kayaknya ini benar deh, kayaknya ini benar deh. Geger-gegeran dolar 17.600 yang bilang enggak aman, kayaknya benar deh alasannya. Oh ini krisis, kayaknya juga benar deh alasannya. Kita bisa saja bimbang, mana yang benar? Kita seperti orang muda yang gak ngerti ini kemana. Pilih benar ini, pilih benar ini. Tapi Tuhan bilang roh yang nanti akan kuutus. Sang penolong itu, Parakletos itu, dia akan memimpinmu bahkan ketika engkau merasa engkau buta. Ketika kita merasa saya gak ngerti, pilih yang mana, blank buat saya. Ini terasa meyakinkan, ini terasa meyakinkan. Roh Kudus bekerja. Butuh kerendahan hati untuk seperti orang buta yang mau tetap pegang pundak yang bantu kita jalan. Kalau udah dituntun ke sana tapi kita ngeyel ya berkali-kali akan mentok. Dan itu butuh kerendahan hati untuk percaya dalam kebutaan, dalam kebingungan kita, dalam perasaan-perasaan khawatir. Ya oke, jalannya kemana? Oke ke sana, oke. Ya oke ngikut, saya nggak ngerti, blank nih. Tapi ngikut, ayo jalan. Parakletos. Yang ketiga dalam ayat 14, Parakletos ini akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Dan ini yang kemudian akan meruncing kepada pertanyaan, why Jesus gone? Kenapa Yesus akhirnya pergi? Karena nanti Roh Kudus ini yang akan terus menghadirkan Yesus dalam hidup para murid. Roh Kudus inilah yang akan terus hadir dan menghadirkan Kristus sekalipun tak terlihat secara ragawi kepada para murid. Secara fisik Yesus pergi. Tapi Yesus tak pernah betul-betul meninggalkan. Yesus hadir. Dia bersama dengan kita. Maka kembali tadi saya janjikan pertanyaannya, kenapa Yesus pergi? Oke. Maka jika kita boleh menjawabnya, kenapa Yesus pergi? Ya supaya dalam kuasa Parakletos, dalam kuasa penolong, dalam kuasa Roh Kudus, kita gerejanya, nah ini bahasa kuncinya, mereplikasi kehadiran Kristus secara real di sini. Di masa kini. Kalau Yesus gak pergi gak berguna. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati dalam kemanusiaannya, dia gak bisa lompat dari Timur Tengah lalu ujuk-ujuk di Aceh, gak bisa. Jika Yesus tidak pergi, maka ia adalah Allah sejati dan manusia sejati yang dalam kemanusiaannya, dia nggak bisa berada di dua tempat sekaligus. Yang satu di sini dan yang satu di sini. Karena dia pun adalah manusia sejati. Tapi ketika dia pergi, dia naik ke sorga, dan dia memberikan kepada kita Roh Kudus yang menghadirkan Kristus
dalam hidup kita, maka sekarang kehadiran Yesus secara real bisa dirasakan nggak cuma di satu titik, nggak cuma di satu tempat, tapi di mana gerejanya ada, di situ Kristus dihadirkan. Maka dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Sang Penolong itu, teman-teman yang hari ini melayani jadi pemusik, pemandu lagu, worship leader, juga sedang menghadirkan Yesus secara real. Memberitakan tentang apa yang benar, menginsafkan dunia dan membeberkan kepada kita apa yang Allah nyatakan sebagai benar, apa yang keliru, apa yang tidak tepat, dan seterusnya. Melalui teman-teman semua, anak-anak muda, kita sebagai gerejanya dalam kuasa Roh Kudus, sekarang kita sedang dipakai Allah untuk menghadirkan Kristus secara real. Lewat pelayanan ibu bapak sebagai penatua, sebagai orang tua, sebagai mentor, peran kita adalah menghadirkan Kristus secara real. Di sini sekarang ini. Maka itu yang secara doktrin bisa mengingatkan kita ya, sakramen berjenjang. Sakramen adalah tanda yang terlihat dari rahmat Allah yang tidak terlihat. Sakramen adalah tanda yang terlihat dari rahmat Allah yang tidak terlihat. Allah Sang Bapa, tak ada satupun yang dapat sampai kepada Dia. Tak ada yang bisa memahami Dia seutuhnya. Tidak ada yang bisa menjangkau Dia. Allah Sang Bapa tak terjamah. Tapi Allah yang tak terlihat itu dapat dilihat? Ya. Maka sakramen Allah adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita melihat Sang Bapa yang tak terlihat dan kasih-Nya dinyatakan kepada kita. Maka ketika Yesus kini tak terlihat secara fisik, sakramen Yesus adalah gerejanya. Tugas kita gereja. Minggu depan kita mengingat dan merayakan hari Pentakosta yang juga dimaknai sebagai hari lahirnya gereja. Maka teman-teman, kita sekarang sebagai embrio gereja, DNA-nya kita, tugasnya kita yang paling esensial adalah menampilkan Kristus, menghadirkan Kristus, membuat Kristus present sekarang. Dan itu tugas kita. Nanti bisa dalam bentuk persekutuan, nanti bisa dalam bentuk pelayanannya, nanti dalam bentuk kesaksiannya, nanti dalam bentuk A, B, C, dan seterusnya. Tapi yang paling mendasar, gereja punya tugas sebagai sakramen Yesus menghadirkan tanda-tanda yang terlihat bahwa Yesus hadir secara real di sini sekarang ini. Maka kehadiran Yesus tidak lagi terbatas secara spasial, teritorial, tempat. Karena sekarang Yesus dihadirkan secara real, tersebar ke seluruh penjuru bumi melalui kita. Di PB ada Kristus di sana. Lewat mana teman-teman semua? Di Bogor baru ini ada Kristus hadir. Gimana caranya? Lewat teman-teman semuanya. Melalui kita Kristus dihadirkan. Dan justru di situ PR beratnya. Dikasih pembela, dikasih penolong, dikasih lawyer, dikasih advokat. Masih mau bohong. Gak usah takut lah, terbuka aja. Belak-belakan aja di hadapan Kristus. Lempeng aja. Kristus telah menjanjikan pada kita, Sang Pembela itu akan kuutus untuk berjalan bersamamu. Maka jika tadi di awal saya bertanya tentang gimana capek jadi WNI, gimana capek jadi orang benar, jawaban saya tadi paling pertama 3, yang kedua 4, capek. Tapi capek tidak boleh menjadi alasan bagi kita. Boleh bantu next? Capek tidak boleh jadi alasan kita untuk lelah, menentang ketidakadilan. Yesus mengutus Parakletos untuk menyertai kita, murid-muridnya. Kita yang percaya diberi kuasa oleh Allah
dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja akan membela kita dalam segala perkara yang benar. Tapi bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya sebagai pendeta gak akan bilang tentang spiritualitas, hanya bicara tentang kesalehan pribadi. Ketika Roh Kudus diutus oleh Kristus supaya kita juga mengalami pembelaan, maka gereja Tuhan juga dipanggil untuk bersuara yang sama. Jika ada ketidakadilan, hanya satu kata, lawan. Masa gereja diam sih dengan ketidakadilan? Masa sih gereja tutup mulut, tutup mata, tutup telinga dengan ketidakadilan? Bukankah Roh Kudus bekerja untuk membuat kita mengalami keberanian karena kita merasa dibela? Kalau kita dibela, kenapa kita tidak mau membela mereka-mereka yang benar? Maka buat mereka-mereka yang mengalami ketidakadilan, gereja hanya punya satu kata, lawan. Ketika di depan mata ada penindasan, ketika di depan mata ada tindakan-tindakan persekusi, kekerasan dan seterusnya, gereja harus berani untuk bilang, lawan. Kalau gereja ikut melempem, siapa yang akan menolong mereka yang dalam kesusahan? Betul sih, Allah. Betul sih, Roh Kudus gak akan tinggal diam. Tapi bukankah tadi, siapa yang mewujudkan kehadiran Kristus di dunia ini? Kan kita. Kan kita gak cuma sekadar bilang, ya udah Tuhan, pokoknya dengan caranya Tuhan lah ya. Tuhan lakukanlah, bela mereka. Bukankah Tuhan mengatakan, aku pergi supaya kamu mengalami kuasa Roh Kudus dan kamu melanjutkan pekerjaan-pekerjaanku. Bukankah itu janji Tuhan? Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan lebih besar dari apa yang sudah kulakukan. Karena Tuhan percayakan pada kita ada kuasa Roh Kudus. Supaya kita gak tutup mata, supaya kita gak tutup telinga, supaya kita gak tutup hati, dan kita gak tutup mulut menentang ketidakadilan. Gereja gak boleh cuma sekadar cari aman. Pak Pendeta, kalau kita banyak berisik, Bogor Baru tutup Pak. Pak Pendeta, kalau kita banyak berisik, gereja habis kita Pak. Sekali lagi, oke, mungkin kita punya kekhawatiran itu. Tapi bukankah Roh Kudus menjadi pembela kita? Mungkin manusia gak bisa diandalkan. Tapi Roh Kudus gak pernah bisa dicegah. Persis yang dikatakan Yesus ketika bercakap-cakap dengan Nikodemus. Roh itu seperti angin, dia bergerak kemanapun dia mau. Kamu gak bisa ngelihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Kuasanya gak pernah bisa dibendung, dia bisa melakukan banyak hal. Maka saya mengajak ini perjuangan yang gak boleh kita abaikan. Roh Kudus sudah diutus untuk hadir membela kita sebagai gerejanya. Maka gerejanya yang adalah sakramen Yesus, tanda yang terlihat dari kehadiran Kristus yang tak terlihat, gereja tidak boleh lelah menentang ketidakadilan. Satu kata, lawan. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat hening bagi kita. Hari ini sebagai hari Minggu terakhir sebelum minggu depan kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta. Sebelum kami mengingat dan merayakan hari lahirnya gereja. Kini kami sadar bahwa panggilan kami sebagai gerejamu adalah menjadi wujud kehadiranmu yang real. Wujud kehadiranmu yang sungguh-sungguh bisa dialami dan dirasakan, terutama oleh orang-orang yang saat ini mengalami berbagai macam ketidakadilan. Kami menerima janji bahwa Sang Pembela, Sang Penolong, Parakletos dicurahkan kepada kami. Tetapi ketika Parakletos itu dicurahkan kepada kami, kami juga ingat satu janji. Bahwa saat Roh Kudus dicurahkan, kami semua menerima kuasa. Dan supaya kuasa yang kami terima membuat kami juga membela orang-orang yang perlu dibela dalam segala ketidakberdayaan mereka. Kami tahu rasanya tidak berdaya, kami tahu rasanya takut, kami tahu rasanya lemah.
Dan karenanya kami tidak mau membiarkan orang-orang yang pernah mengalami hal serupa dengan kami kemudian berdiri sendirian. Utus kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Utus kami sebagai orang-orang Kristen dimanapun kami berada, supaya kami tak gentar untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kini kami mau mengingat dalam syafaat kami, sahabat-sahabat kami yang bergumul. Kami mendoakan sahabat kami Pak Gideon dan keluarga. Biar Engkau yang terus menjaga keluarga dengan kesehatan, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental, ketenangan dan kesabaran dalam setiap proses pemulihan yang terjadi. Kami juga mendoakan sahabat kami Ibu Yanti. Kami bersyukur sahabat kami juga bisa bersama-sama dengan kami. Biar Engkau juga yang memulihkan kondisi matanya pasca operasi. Kami juga mendoakan teman-teman pemuda, remaja yang ada di GKI Bogor baru ini. Semua kaum muda yang ada di tempat ini kiranya Engkau berkati. Khususnya kami berdoa untuk mereka yang Kau pilih menjadi pelayan-pelayan-Mu. Sebagai komisi, sebagai pengurus. Kiranya Engkau juga memimpin. Supaya mereka terus membangkitkan semangat pada kami semua kaum muda. Supaya kami sebagai kaum muda yang energik. Kami kaum muda yang juga punya idealisme yang kuat. Tidak menggugurkan idealisme dan karakter kami, tidak mengalahkan kemampuan kami hanya karena kami kemudian merasa cari aman dan seterusnya. Kami ingat kami dipanggil untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Kami juga mau bersama berdoa untuk sahabat-sahabat kami atau kami yang saat ini sedang bersekolah atau kuliah. Ada ujian-ujian yang harus kami hadapi, ada ujian-ujian yang harus kami kerjakan, ada paper yang cukup banyak yang harus juga diselesaikan. Biar Engkau yang menuntun kami supaya kami bisa mengerjakan semuanya dengan benar, dengan jujur, dengan baik. Sehingga kualitas terbaik itu boleh terlihat dari hasilnya nanti. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami atau di antara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kondisi ekonomi kami tahu Tuhan tidak mudah. Sebagian bilang ini krisis, sebagian lain bilang ini bukan krisis. Tapi yang ada di depan mata kami sekarang cari kerja susah. Tidak mudah untuk cari kerja kami tahu ya Tuhan. Mungkin butuh mitra, mungkin butuh teman-teman yang bisa menolong kami, mungkin butuh A, B, C dan seterusnya. Tapi kami mau sungguh-sungguh mencari pekerjaan dengan mengandalkan kualitas terbaik, mengandalkan jalan yang Allah bukakan, dan kami mau sungguh-sungguh mencari pekerjaan dengan cara yang benar. Tolong kami supaya kami menemukan pekerjaan yang tepat. Dan lewat pekerjaan itu juga biarlah kami semua boleh mendapatkan rezeki yang Allah persiapkan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami atau kami semua yang saat ini sedang bekerja, sedang berusaha. Dunia bisnis juga seringkali berada di masa-masa yang kritis. Kadang-kadang menguntungkan, tapi seringkali juga belakangan ini tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu buat kami yang sedang membangun usaha, tolong kami supaya kami juga dengan bijaksana mengelola semuanya dengan baik. Buat kami yang sudah bekerja supaya kami menunjukkan kualitas kerja terbaik. Karena kami ingat kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Biarlah Engkau sendiri yang mempertemukan kami dengan seorang yang setara, yang sepadan dengan kami. Dan di dalamnya kami juga boleh terus terbantu untuk semakin cinta dan setia kepada-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk kami dengan pacar kami, siapapun di antara kami yang sudah berpacaran. Kami tidak tahu bagaimana masa depan hubungan kami dengan pasangan kami, tapi jika memang inilah sosok yang telah Allah persiapkan untuk kami, biar kami terus boleh menguji hubungan kami, sehingga pada akhirnya kami tahu apakah kami akan tepat untuk menikah bersama dengan pasangan kami. Biar cara kami berpacaran juga tetap dengan gaya pacaran yang sehat, yang kudus, yang suci, sehingga pacaran kami tidak justru menjerumuskan satu sama lain. Terima kasih ya Allah, ini doa dan permohonan kami. Kami meletakkan semua doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.